إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masih di dalam bab mengagungkan atau menghormati sesama muslim dan penjelasan akan hak sesama muslim dan berkasih sayang sesama muslim. Hadis ke-8. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah yang semoga Allah meridhoi kepadanya. Sayyidatina Aisyah berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhlah karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amal, benar-benar meninggalkan amal, ya, atau kadang Nabi meninggalkan amal, wa huwa yuhibbu ayya'malu bihi, ya, padahal Nabi mencintai amal itu, ya, khasyata ayya'malu bihi, Nabi itu khawatir atau takut sungguhlah amal itu dihidasa bagi manusia, fayafruḍu alaihim, ya, Nabi takut amal itu menjadi wajib bagi manusia, bagi umatnya. Muttafaqun alaihi, hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kadang ninggalin amal. Karena apa? Khawatir amal ini menjadi wajib bagi umat. Nabi kadang ninggalin amal, padahal amal ini disukai sama Nabi. Kenapa? Karena khawatir kita di umatnya melihat itu sebagai kewajiban, lalu memberatkan kita. Nabi saking gak pengen ngeberatin umat, saking gak pengen ngerepotin umat. Masya Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad, saking sayangnya Nabi sama kita. Ini bentuk kasih sayangnya sama kita, ya. Padahal amal ini Nabi cintai. Contoh, Nabi ketika bulan Ramadan itu keluar untuk mengerjakan sholat malam, yang kita kenal sekarang tarawih. Itu Nabi sholat malam itu hari pertama sholat keluar masjid jamaah, kemudian hari kedua Nabi sholat. Itu ngikutin kan? Wah, ini sholat menghidupkan malam hari di bulan suci Ramadan. Ikut ya umatnya. Nah, malam ketiga, malam keempat sampai malam terakhir di bulan suci Ramadan kita keluar rumah Nabi. Karena itu takut Nabi, ya, takut itu menjadi kewajiban bagi umatnya. Kita tahu itu sunnah. Itu saking sayangnya Nabi sama kita. Bahkan apa? Padahal Nabi cinta, ya mulai Nabi itu nggak pernah enggak sholat malam, ya, pasti Nabi sholat malam. Ya mulai. Seandainya itu menjadi kewajiban, ya, bagi umat yang malu repot. Ada yang jaga malam, kerja malam, gimana sholat yang mulai? Ada yang tidurnya kayak kebuk, sampai bangun-bangun belum subuh, ajar subuh. Jalan ada beduk, ya, jalan ada keras suara beduk. Dulu di masjid Baitul Iman itu masih ada beduk. Zaman dulu dia masih kecil masih. Kangen juga ya dengan suara beduk. Ya, tuh Nabi Muhammad SAW saking sayangnya sama umat. Nah terus gini, karena gini kan, sesuatu yang sudah dikerjakan Nabi itu menjadi contoh. Ya, sesuatu yang dikerjakan Nabi itu menjadi sunnah. Sesuatu yang dikerjakan Nabi menjadi sunnah. Ada sunnah yang sunnah tasyri'iyah. Ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah itu ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam.
yang sunnahnya merupakan bentuk pakaiannya Nabi. Waalaikumsalam. Ada yang pakaian, kemudian memelihara jenggot, ya, kemudian pakai jubah, pakai imamah. Ya, itu sunnah ghairu tasyri'iyah. Nah, boleh dilakukan kalau dilakukan sunnah, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Sekarang bayangin, sunnahnya jenggot. Bayangin orang kita, ada loh orang kita yang nggak bisa nungguin jenggot itu ada. Atau nunggu jenggotnya tapi cuma 5 lembar. Enak dilihatnya itu. Iya. Nanti baiknya habis dia begini. Ya, ketimbang cuma 5 lembar, nggak enak dilihatnya. Melihara sunnah gitu. Jadi saking sayangnya Nabi, pokoknya yang dikerjain Nabi sekali itu menjadi sunnah. Terus ada sunnah-sunnah yang memang pengkhususan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Contoh, Nabi itu boleh beristri lebih dari 4. Pokoknya jangan sembarangan kita menilai sunnah kok kawinan sunnah Nabi. Enggak. Kalau mau sunnah Nabi, tunggu istri pertamanya wafat dulu, kemudian menikah lagi, terus nikahnya lagi pun nggak sama perawan, nggak sama nggak sama yang inilah, sama janda, kemudian usianya tua. Nah itu sunnah kalau mau sunnah. Nah kalau nikah lagi kemudian dibilang sunnah Nabi, tahu dulu istri pertamanya sudah mati dulu. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Udah jangan bawa-bawa sunnah, udah bilang aja emang doyan gitu. Ya, nikah emang doyan udah gitu ya. Jangan bawa sunnah Nabi. Berat sunnah Nabi itu, ya. Nabi itu hidup monogami atau beristri satu itu sampai Sayyidatina Khadijah wafat. Artinya umur Nabi ketika menikah 25 tahun. Sayyidatina Khadijah wafat itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah itu usia 53 tahun. 25 ke 23 itu berapa tahun? Nanti baru rumah tangga 3 tahun udah nikah lagi. Terus bilangnya sunnah Nabi. Kagak, emang dulu ya gitu ya. Dan saking sayang Nabi sama umatnya, sampai yang amalan yang disukai sama Nabi tinggalin, khawatir umatnya menyangka ini kewajiban. Nah kalau bicara sunnah itu ada 3 Pak, paling tidak. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takribiyah. Ayo coba ulangi Pak. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takribiyah. Sunnah qauliyah itu sunnah kabongso ucapan. Apa bahasa Jawanya kabongso ucapan. Ucapan dari Nabi Muhammad SAW itu merupakan sunnah. Maka kalau Nabi bersabda misalnya innamal amal binniyat, bahwa amal itu sesungguhnya bergantung pada niat. Itu berarti menjadi sunnah. Itu yang ucapan. Ada sunnah yang tindakan, ya. Ada tadi qauliyah, kemudian ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu gerakan. Contoh gitu. Nabi pernah sabda begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nah makanya beda-beda tuh. Takbiratul ihram saja ada yang takbir Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang gak angkat tangan sama sekali. Allahu Akbar. Ada tuh macam-macam. Nah yang mana yang benar? Benar semuanya. Selama dia ngikutin gurunya itu benar. Gurunya sholat bagaimana? Bapaknya sholat dulu bagaimana? Orang tuanya sholat dulu gimana? Itu yang benar. Ya, selama dia ngikutin guru. Ya. Karena yang menjadi pokoknya, yang jadi kewajibannya takbiratul ihramnya itu Allahu Akbar. Ya, bukan gerakan tangan.
melihat itu dan itu menjadi sunnah sampai hari ini. Nah, sholat sunnah wudhu itu sholat sunnah yang dilakukan Sayyidina Bilal. Dulu Sayyidina Bilal itu ya, ketika Nabi Isra Mi'raj kan ke surga ke neraka. Nah, pas ke surga, Nabi itu mendengar langkah kaki atau terompang atau sendalnya Bilal. Sampai kemudian di bumi, Nabi tanya, Bilal, ketika di surganya Allah, aku mendengar langkah kakimu, langkah sendal. Amalan apa yang kau amalkan sehingga kok ada langkah kakimu di surganya Allah Subhanahu wa taala? Bilal bilang, saya itu senantiasa menjaga wudu ya Rasul. Saya senantiasa menjaga wudu. Nah, kalau saya batal wudu, pasti saya sholat 2 rakaat. Pasti saya sholat 2 rakaat. Itu yang kemudian Nabi tidak pernah lakukan itu, tapi dilakukan sama sahabat itu menjadi sunnah takrir. Betapa coba hari ini, enggak apa namanya, yang enggak dilakukan Nabi bid'ah, fitnah, dolalah fitnah, ya orang sekarang itu. Ini tadi ada sunnah fi'liyah, qauliyah, takririyyah. Ada tadi pertama sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Sama kayak tadi lah. Nabi itu senangnya pakai jubah. Nabi itu senangnya pakai imamah. Nabi itu senantiasa tersenyum, ya. Itu sunnah yang bentuknya pakaian. Nah, artinya apa? Kalau kita menelaah ulama kita, kalau melihat Gus Dur, ya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Allah yarham, beliau itu hampir jarang pakai baju koko, hampir jarang pakai apa namanya imam atau pakai gamis. Beliau itu seringnya pakai batik sama celana hitam, ya. Nah itu saya dapat dari guru saya bahwa itu sunnah. Gus Dur melakukan sunnah karena Nabi mencintai kota Mekah, sehingga Nabi berpakaian ala orang Arab. Ya, Gus Dur berpakaian ala orang Indonesia. Nah itu sunnahnya di situ. Nah, Gus Dur tuh pakaian begitu sunnah itu. Karena Gus Dur memakai pakaian asli Indonesia. Karena cinta dengan Indonesia, akhirnya Gus Dur memakai pakaian Indonesia. Dan Nabi karena cinta sama Mekah, Nabi memakai pakaian ya sebagaimana orang Mekah, sebagaimana orang Arab. Nah, itu sunnah juga. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih hadis pertama itu. Ya, saking sayangnya Nabi Muhammad SAW sama kita, sampai Nabi kadang meninggalin amal yang bahkan Nabi mencintai amal itu karena khawatir amal itu menjadi wajib, nggak mau nyusahin kita umat. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW sama kita. Wa anha radhiyallahu anha qala, sama dari Ibunda Aisyah yang semoga Allah ridho kepadanya, berkata, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nahahu, ya, Nabi melarang para sahabat atau kalian anil wisol, dari puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung, Pak. Jadi dari mulai subuh, ya, fajar itu kita mulai puasa sampai maghrib nggak buka tuh, nyambung terus sampai besoknya lagi, sampai 3 hari nggak makan nggak buka, ya. Itu namanya puasa wisol. Rahmatan lahu, itu adalah kasih sayang Nabi untuk kalian, ya, para sahabat. Faqalu, kemudian sahabat ada yang berkata, innaka tuwasilu, ya. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau malah wisol, engkau malah puasa nyambung, nggak buka ketika maghrib. Orang kemudian Nabi menjawab, ini lastu kahal ajibu, ya. Aku tidak seperti keadaan. Artinya Nabi ini Nabi, khusus Nabi, bukan kalian, ya, bukan kalian para sahabat. Ini yut'imuni Rabbi wa yasqini, ya.
Ini sesungguhnya aku yut'imuni, memberi makan diriku, Rabbi, yaitu Tuhanku, wa yasqini, dan memberi minum diriku. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah yaj'alu fi quwwata man akala wa syarab. Ya. Maknanya adalah Allah menjadikan Nabi kuat walaupun Nabi tidak makan dan tidak minum. Ya. Nabi perintah, ya. Nabi melarang, artinya nahahu. Nabi melarang kalian untuk apa? Puasa wisol. Ada Pak, puasa wisol itu ada Pak? Ya, melarang. Makanya kita nggak boleh kok bulan Ramadan wayahnya buka adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung buka. Sunnah Nabi langsung buka dengan yang manis, ya. Berbukalah dengan yang manis, ibu ya. Buka, lihat wajah suaminya yang manis. Berbukalah dengan yang manis. Lihat wajah suaminya, yang istri, yang suami lihat wajah istrinya. Berbukalah dengan yang manis. Maksudnya kolak, ya teh boleh, apa yang manis, es manis itu, ya, sirup, ajan, itu, ya. Udah, nggak boleh kita wisol. Nah, Nabi melarang sahabat untuk puasa wisol, tapi Nabi melakukan itu. Kemudian ada yang sahabat, ya Rasul, kau larang kami, tapi kau melakukan itu. Terus Nabi menjawab, aku ini beda dengan kalian. Aku ini Nabi, ya. Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Nah, sedangkan kalian, ya manusia biasa. Kita ini manusia biasa. Nah, Nabi melarang kita wisol karena rahmatnya, karena kasih sayangnya Nabi untuk kita umatnya. Ya. Paham ya Bu? Wisol tahu ya Bu? Wisol itu puasa nggak buka-buka. Dari sahur nih, puasa sampai maghrib nggak buka ya. Sampai sahur lagi nggak buka ya. Sampai 3 hari ya. Itu namanya puasa wisol. Atau di puasa nyambung maghrib, kemudian nanti ketemu sahur baru dia sahur. Terus lanjut lagi puasa begitu. Ya, itu namanya puasa wisol. Nah, Nabi melarang itu. Ya, kalau udah melarang Nabi, artinya kita harus menjauhi. Ini bentar lagi puasanya, kira-kira 3 bulan lagi ya. Nggak boleh tuh, ya. Walaupun dimanapun lah, di jalan nih kita nih, nggak ada minum, nggak ada makanan yang bisa buat ngebatalin. Kumpulin ludah di telan, walaupun itu jorok, tapi itu membatalkan puasa. Maghrib ya kan maghrib. Wah, di jalan macet nggak bisa kemana-mana misalnya. Boleh itu, nelan ludah. Niatin itu membatalkan puasa. Nah, ya, walaupun itu juga. Makanya kalau lagi puasa, anak-anak nih, jangan mainan ludah. Kalaupun nelan ludah, sekedarnya jika apa, nggak batal puasa. Kecuali ludah jadi kumpulin terus blok ditelan. Nah, itu batal, sengaja. Ya, normal aja. Ya, normal saatnya nelan ludah ya. Ya. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW, kita dilarang wisol, tapi Nabi wisol. Nah, terus Nabi menjawab, aku tuh diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan aku kuat walau tanpa minum, tanpa makan. Nabi beda fisik, ya. Nah, Wa'an Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i yang semoga Allah ridho kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqumu ila sholati wa uridu an utawwila fiha wa asma'u buka. Ini sesungguhnya aku ila sholat, ya. Benar-benar berdiri untuk sholat. Wa uridu, dan aku ingin an utawwilu, ya. An utawwila, untuk memanjangkan fiha, di dalam sholat itu. Maksudnya Nabi ketika berdiri untuk sholat, Nabi mau baca ayat yang panjang. Fa'asma'u buka,
Kemudian Nabi mendengar ada tangisan dari siapa? As-Sobiyyi, anak kecil. Fa'atajawwazu, kemudian aku percepat fi sholati, di dalam sholat itu, karahiyatan an asyqa ala ummi, ya, agar aku tidak ingin memberatkan bagi ibunya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, saking sayangnya Nabi, sekali lagi saking sayangnya Nabi sama umat, Nabi pernah berdiri untuk sholat. Artinya ketika Nabi sholat, kemudian Nabi itu membaca surah yang panjang, misalnya Al-Baqarah, Ali Imran, surah-surah panjang. Tapi ketika Nabi mau niat itu membaca surah panjang, kemudian ada suara anak kecil nangis. Nah, saat anak itu nangis, Nabi percepat sholatnya itu untuk apa? Agar Nabi tidak memberatkan ibu yang membawa anak itu. Nah, di sini ada pesan, Pak. Berarti nggak apa-apa bawa anak ke masjid. Di sini ada pesan, berarti nggak apa-apa bawa anak kecil ke masjid. Anak kecil nangis ke masjid. Nah itu, loh Nabi, ini Nabi lagi sholat. Kurang kerennya apa Nabi? Nabi lagi sholat, kemudian Nabi pengen manjangin suratnya, tapi karena ada anak kecil yang menangis, Nabi percepat sholatnya. Nah artinya, sekalipun kita lagi sholat, ini kita lagi mengerjakan ibadah, tapi ada urgensi di sana, ada keadaan darurat, boleh tinggalin sholatnya itu, atau percepat sholatnya itu untuk keadaan darurat. Contoh, pernah kan melihat orang lagi gempa, dia tetap sholat. Jadi imam itu ada kameranya gitu kan. Jadi imam lagi sholat, kemudian gempa, goyang itu musola atau masjid itu begini-gini tuh, dia pegangan begini. Percepat sholatnya, tinggalin itu masjid, ya. Nyelamatin diri dulu, bukan karena takut mati, enggak. Tapi memang begitu, ya, memang begitu, kewajiban begitu. Ya. Milih apa namanya di usul fikih itu, pokoknya hindari bahaya itu lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Sholat baik, betul sholat baik. Tapi kalau ada bahaya yang harus kita hindari, itu pilihannya. Ya. Sama kayak Nabi contohin, Nabi lagi sholat, ada anak kecil nangis, Nabi percepat sholat. Ya. Nabi bisa aja kan, tetap sholat, tetap mau baca surah panjang, ya tetap mau baca surah panjang. Tapi enggak tuh, Nabi berhenti. Ya. Artinya lebih penting yang darurat tadi. Ada lagi, misal sekarang nih kecil-kecil lagi sholat, misal kita lagi sholat, kemudian kita tahu di rumah lah sholat dulu, ada anak kita yang masih balita gitu ya, bayi di bawah 5 tahun, dia megang listrik colokan gitu, yang kalau dia megang itu bakalan kesetrum. Apa yang kita lakukan? Ya, percepat sholatnya atau udahin dulu sholatnya, tinggalin dulu sholatnya, geser dulu tuh anak biar aman dulu. Ya. Terus kita bisa sholat di lantai 3 di sebuah masjid, sholat. Kemudian kok ada anak kecil merangkak manjat gitu misalnya, agar pembatas lantai 3 gitu, itu berhentiin dulu sholatnya, selamatin dulu tuh anak. Ya. Kalau kita melanjutin sholatnya, bisa jadi tuh anak loncat, anak kecil kayak gitu, ya. Nabi contohin, ya, terus boleh bawa anak kecil ke masjid. Oke, takmir masjid ini, takmir musola, biarin anak-anak rame di masjid, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal ketika sholat diikut sholat, nggak apa-apa rame di masjid. Daripada rame di tongkrongan di mana di jalan, gitu. Tapi yang malah betah di jalan, biar dia rame di masjid, biar dia betah di masjid. Karena sumpah beliau Ridalullah, ya. Anak muda sekarang itu pemimpin masa depan, pemimpin hari esok. Anak kecil itu calon penerus kita. Saking rahmat Nabi kepada kita umat. Ya, bahkan arisan anak saja bisa merubah Nabi yang tadinya lebih pengen baca ayat panjang aja
sholat nih bawa anak, terus anak nangis nih. Satu Pak, malu sama kanan kiri kita, ya kan? Waduh anaknya berisik ganggu jamaah yang lain. Kemudian kedua namanya anak nangis, kita kan nggak tega ya, maunya ya kita gendong terus kita peluk, kita punya anak, ya. Satu, dua, tiga, baru 3 hari. Sampai 3 hari sini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat wudhu. Kita wudhunya kan di rumah. Apakah harus tului-tului sholat sunat di rumah atau bisa dikerjakan di masjid? Sholat sunatnya apa dulu? Sholat sunat wudhu tadi masalah wudhu. Iya, di rumah di rumah. Apakah langsung harus di rumah sholat sunatnya atau bisa dikerjakan di masjid? Terus itu bacaan-bacaannya ada yang ditentukan atau bebas gitu? Terkait sholat sunnah wudhu yang dikerjakan Sayyidina Bilal tapi mendapatkan ketetapan dari Nabi atau mendapatkan takriyah dari Nabi akhirnya menjadi sunnah takriyah. Itu tata caranya gimana? Sunnahnya adalah namanya sholat sunnah wudhu, ya habis selesai wudhu langsung sholat 2 rakaat. Atau ya nggak apa-apa, boleh di masjid asal kita belum. Cuman kan gini loh, kalau kita ke masjid atau kita ke mushola itu ada sholat sunnah lagi Pak, ya, ada sholat namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid itu boleh dikerjakan menjadi sunnah selama dia belum duduk di masjid, selama dia belum duduk di mushola, ya. Tapi kalau sudah duduk, kesunahan itu sudah hilang. Kita baru nyampe langsung sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, makanya kalau wudhunya di masjid, monggo sholat tahiyatul masjid terus sholat sunnah wudhu, atau sholat sunnah gini loh. Allah itu ada sunnah-sunnah yang ada niat-niat yang kita nggak lafalkan tapi mendapatkan pahala. Contoh misalnya hari Senin ini kita punya hutang puasa Ramadan, ya. Atau kita dia punya hutang puasa Ramadan, atau kita lagi kerjain puasa sunnah 6 hari itu, ya, sunnah Syawal itu, puasa sunnah Syawal itu kan 6 hari. Nah terus kita ngerjain di hari Senin, itu dapat puasa sunnah Senin, dapat niatnya, dapat pahala sunnah Senin, dapat pahala sunnah Syawal, ya. Nah, yang kita nggak niatin itu dapat. Nah contoh kayak tadi misalnya wudhunya di masjid atau di mushola, kemudian kita masuk selesai wudhu, kita sholat tahiyatul masjid, itu dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala sunnah wudhu. Asal kita memang terbiasa mengerjakan sholat sunnah wudhu. Kayak hadis pernah kita belajar nih, orang yang biasanya ngaji itu ketika dia berhalangan ngaji tetap dicatat oleh Allah pahala ngaji. Contoh di malam Selasa kita biasa ngaji, tapi saat malam Selasa kita lagi pergi kemana gitu ya, akhirnya nggak bisa ngaji, ya, tapi pergi untuk kebaikan, ya, bukan pergi untuk kemaksiatan. Itu tetap dicatat pahala ngaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau terbiasa, jadi bagusnya gitu Pak. Jadi sunnah wudhu kerjakan setelah wudhu. Nah untuk kaifiyahnya atau tata caranya sama sholat sunnah pada umumnya. Niatnya sholat sunnah wudhu, sholat sunnah wudhu, rokaatain mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Ya, sholat sunnah wudhu sudah berpahala, yaitu Sayyidina Bilal aja langkahnya sudah ada di surga, suara sandalnya itu sudah ada di surga. Artinya balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar kita istiqomah menjaga wudhu, ya, kemudian orang yang senantiasa menjaga wudhu itu ada pahalanya lagi Pak. Orang yang senantiasa jaga wudhu, dia senantiasa dalam keadaan suci, ya, itu ada pahalanya yang luar biasa lagi. Ya. Ada banyak, saya pernah
shalla salatal subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Man shalla salata subhi, barang siapa yang sholat subuh atau sholat jamaah subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia senantiasa di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullahu, maka jangan sekali-kali menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala min dhimmati, dari jaminan itu, bisyai'in, dengan sesuatu, fa innahu man yatlubuhu min dhimmati, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntutnya, ya. Min dhimmati, dari jaminan itu, bisyai'in, dengan sesuatu, yudrikhu, yang pasti Allah akan menangkapnya, summa yakubbuhu ala wajhihi, dan Allah akan menjungkalnya fi wajhihi, di dalam wajahnya, fi nari jahannam, dengan neraka jahannam. Rawahu Muslim, hadis disepakati Imam Muslim. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah barang siapa yang jamaah subuh, dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi jangan nuntut jaminan itu kalau dia berbuat zalim. Artinya apa? Ketika dia menzalimi sesama, walaupun dia di dalam jaminan Allah, di sholat subuh berjamaah, di dalam jaminan Allah, ya. Tapi jaminan itu rusak ketika dia berbuat zalim, ya. Jaminan itu rusak karena sesuatu itu perbuatan zalim. Nah, maka Allah akan menuntut dia nanti dan akan menangkapnya. Summa yakubuhu, kemudian Allah akan menjungkalnya, ya, dilempar dia ala wajhihi, dengan wajah yang di bawah, fi nari jahannam, dilempar ke neraka jahannam. Ya, ini kita sholat subuh berjamaah, kemudian di situ, ya, keutamaan sholat subuh berjamaah adalah kita dijamin sama Allah. Asal ketika kita dalam jaminan Allah, nggak merusak itu, nggak berbuat zalim. Sama gini deh Pak, misalnya kita beli handphone, itu ada jaminan kan? Ini beli handphone ya, handphone ini jaminan 1 tahun, ya spare partnya, ya apapun itu yang rusak dari handphone ini, kecuali jaminan itu tidak terpakai kalau handphone ini kecemplung air misalnya, atau jatuh, atau terbakar, nah itu jaminan itu nggak kepakai. Nah begitu pun Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jaminan kepada orang yang jamaah subuh, dijamin tuh sama Allah seharian sampai maghrib, dia dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, asal dia tidak berlaku zalim. Tetapi kalau dia berlaku zalim, itu akan Allah balas, akan ditangkap tuh orang, akan dijungkal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah di bawah ke dalam api neraka jahanam. Ya, kalau berbuat zalim artinya kan kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Nggak ada. Ya. Gimana kemarin yang ziarah ini? Ngantuk tuh. Yang ziarah gimana yang ziarah? Saya nanti minta berkahnya guys. Masya Allah. Sampai ke Ikhwanah Khalil Bakalan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam kebaikan yang Nabi ajarkan kepada kita, yang guru-guru kita ajarkan kepada kita, ya. Dan kita ini senantiasa di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah dijamin sama Allah enak hidupnya, ya. Orang yang dijamin sama Allah, ya, enak hidupnya. Dia bersyukur, kemudian dia beriman dia kepada Allah, kemudian dia dijamin sama Allah, enak hidupnya. Gampang langkahnya. Punya kesulitan, ya bisa diselesaikan dengan baik.
insya Allah dapat teman yang baik, kemudian dapat keluarga yang baik. Ini orang yang di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Gus Bahar ini, udah yang penting jangan maksiat. Jangan maksiat. Maksiat itu susah sebenarnya, tapi bisa ya. Jangan maksiat. Jangan maksiat, jangan nyakitin orang, jangan nyakitin diri sendiri, jangan berbuat zalim sama diri sendiri. Ya, itu di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan itu dijamin sama. Apa namanya? Kemarin tuh belum lama nih, saya ngajarin istri. Dia bilang, "Mak, kan anak saya pesantren, istri kan masih agak berat ya, namanya ibu. Ini kan udah berjalan hampir setahun lah, 7 bulanan lah dia di sana." Dia bilang, "Ya kemarin agak telat, memang kirimannya telat." Saya bilang, "Udah tenang. Walaupun di sana kan ada cateringnya, di pondok pesantren tuh ada cateringnya, sehari makan 3 kali. Cuman khawatir ntarnya jajannya gimana ya, betul. Dia di dalam jaminan Allah. Orang yang nuntut ilmu itu, apalagi anak pesantren yang jelas nuntut ilmu 24 jam dia nuntut ilmu. Itu di dalam jaminan Allah, tenang. Kita ini yang jamin Allah. Kita makan, kita minum, kita hidup di alam dunia ini, Allah yang menjamin kita. Bukan siapapun, bukan apapun. Allahus Somad. Semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pasrahin anaknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak kita di perut, mama masih makan dia enggak, mama cuma makan, kemudian Allah tuh yang ngasih nutrisi yang dipisahin, mana yang jadi nutrisi buat bayi dalam kandungan, mana yang jadi kotoran. Itu Allah. Kita hidup dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan maksiat. Mudah-mudahan senantiasa dijamin sama Allah dan enak lama kita. Insya Allah. Pokoknya dinikmatin aja. Hidup itu dinikmatin aja. Apapun yang kita hadapi hari ini, nikmatin. Ada satu kata-kata enak. Ya, ketika kita ditimpa kesusahan. Ya kalau saya selalu ingat inna ma'al usri yusra. Ya, bahwa di dalam kesulitan bersamanya ada kemudahan. Maka ketika kita dalam masa sulit, ingat pasti ada kemudahan. Ingat itu aja. Terus ada kata-kata lagi, ini pasti berlalu. Ya. Jadi kalau ingat kata-kata ini pasti berlalu. Jadi kalau bahasa orang dulu, roda pasti berputar. Artinya apa? Dia lagi senang, jadinya biasa aja. Lagi senang, enggak kemudian pesta pora, senangnya berlebihan, enggak, biasa aja. Kesenangan ini pasti berlalu. Ketika susah, enggak sedih banget, enggak galau banget, enggak sampai ada niatan untuk menghabisi diri sendiri, enggak sampai berputus asa dan rahmat Allah. Kesusahan ini pasti berlalu. Ingat kata-kata ini, ya. Kalau lagi susah, ini pasti berlalu. Lagi senang, ini pasti berlalu. Sehingga kehidupan kita ini biasa-biasa aja, biasa aja. Semua kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Biasa aja. Lagi hujan biasa, lagi panas biasa. Tadi di kantor, saya pulang kantor tuh bercanda sama teman. Ya, hujan mulu kata dia gitu. Hujan mulu nih. Terus ada yang jawab, yang lain sini mana nih berdua, bertiga nih kan. Saya teman ada 2. Hujan mulu, terus yang jawab yang satunya tuh. Kemarin dikasih panas, ngeluh panas terus. Sekarang dikasih hujan, ngeluh hujan. Terus saya jawab, ini benar jawaban. Ya, ngeluh banyak ngeluhnya yang ini benar jawab. Terus saya jawab, kersane Gusti Allah, mau hujan ya hujan, mau panas ya panas. Kersane Gusti kabeh kersane Gusti Allah. Enggak usah jawab bahasa Betawinya apa? Terserah Gusti Allah, terserah Allah, terserah Allah. Ya, karena Allah yang punya kekuasaan atas diri kita. Karena Allah yang punya kekuasaan atas alam semesta ini. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang salah datangnya dari saya, Al-Fakir. Yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma
ini Robert